mulai sekarang abang nggak bakal nyosor-nyosor lagi kemari. Cukup sampai di sini aja hubungan kita. Tapi kita tetap saudara ya Mila ya. Pok, ayah maafin nggak? Udah, maafin aja. Kesian, tua. Ngapain malam-malam di sini, Pak Jenderal? Ya, siapa tahu ada janda yang lewat. Kan lumayan. Biar jenderal juga tahulah. Tapi ini ada kasus yang lebih berat, Pak Jenderal. Apa itu? Warga kita yang namanya Olga, dia sakit lupa ingatan. Jadi dia nggak bisa pulang. Dia malah pulang ke rumah tetangganya. Malah dia ngaku katanya itu rumahnya. Bagaimana solusinya, Pak Jenderal? Sebagai jenderal, kita harus rundingkan ini. Ini memang kasus berat. Aduh, kemana si Olga ya? Kok nggak pulang-pulang? Dia biasanya biar gila juga dia inget pulang. Tapi sekarang rupanya gilanya udah tambah lagi. Sampai kagak inget rumah. Ya Allah, kagak tahu jalan ke rumah kali ya. Selamat malam. Saya Jenderal Jono. Oh, iya, Jenderal Jono, Jenderal Jono. Sebagai RW, saya mengambil alih semua kendali di kampung ini. Siap, Jen. Karena ketua RT-nya enggak becus mengurus warganya. Siap, Jen. Saya dengar dari Hansip, cucu Ibu Olga hilang ingatan. Iya, Jenderal. Tolong cucu saya. Sabar. Saya sudah bilang sama Pak Jenderal. Pukul kepalanya si Olga pakai kelapa. Dia sembuh. Tapi Pak Jenderal tidak mau. Di zaman revolusi, rata-rata prajurit saya hilang ingatan. 5 orang sehari. Jalan keluarnya cuma dikarungin dan pasti sembuh. Sekarang saya pinjam karung. Di mana cucu Ibu Olga? Di salon Sarmila. Nanya dong dari tadi. Ya sudah, berangkat sekarang. Siap, Jenderal. Laksanakan. Laksanakan. Pak Jenderal, itu yang namanya Olga. Karungin dia dan segera bawa ke rumah neneknya. Besok dia pasti sembuh. Siap, Pak Jenderal. Laksanakan. Perintah laksanakan. Siap. Kayaknya Olga udah siap dikarungin. Kemarin lu kan gila, ada jenderal ngasih tahu. Nih, anak gila dimasukin ke karung, bisa sembuh. Olga Ustadz yang suka nyebarin agama. Kemarin lu kan jadi tukang doa di kuburan. Tapi lu Olga kan? Olga nih Ustadz nih. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Olga dia sembuh ya Allah. Bukan. Bisa gila bu tinggal sama nenek lama-lama begini. Enggak sayang, baru. Permisi. Ayah
tahu lu yang namanya Sarmila, Pan? Iya, Pan? Kenalin, ayah Sopi, bininya Bang Tajir. Oh, jadi si Bang Tajir ini bohong. Katanya udah cerai sama bininya. Udah. Yang udah lupain aja. Ayah udah kagak masalahin lagi. Yang penting sekarang nih ya, ayah cuma mau denger laki ayah nih ngomong sama Sarmila kalau dia kagak bakalan mau ngegangguin lo lagi. Ngomong. Sarmila, abang minta maaf. Mulai sekarang abang nggak bakal nyosor lagi kemari. Cukup sampai di sini aja hubungan kita. Tapi kita tetap saudara ya Mila ya. Pok, ayah maafin nggak? Udah, maafin aja. Kesian, tua. Ya udah, nggak apa-apa Bang Tajir. Kita lupain aja semuanya. Makasih Mila. Pokoknya Babe kagak usah macem-macem lagi sama Cing Sopi no ya. Ya udah, Babe jangan dimarahin terus dong dari tadi. Ya abisan, masa iya satu kecamatan kagak ada perempuan yang antol ke Babe. Babe tuh boleh aja nyari mah baru buat Kokom, tapi jangan Cing Sopi dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak siapa, Pak? Kasihanin saya, Pak. Saya sudah 2 hari tidak bisa pulang. Saya kesasar. Alamatnya di mana, Pak? Alamatnya saya tidak ingat. Yang saya ingat anak saya, si Junaidi. Kakek, udah makan belum? Kok gemeteran begitu? Belum. Oh, belum ya? Ya udah kalau gitu Kokom ambilin ada singkong rebus di dalam ya. Kokom ambilin ya, mau ya? Kakek biasa makan sirloin steak. Sirloin steak. Kom, ini kelihatannya nggak beres nih, Kom. Gila, minta sirloin steak. Babe aja makan sirloin steak 5 tahun sekali. Iya, Babe aja kalau makan ketoprak seminggu sekali dulu kan. Sirloin steak. Gimana, Be? Mendingan begini deh. Mendingan lu setor dia ke kantor polisi daripada dia macam-macam di sini. Ntar kita yang repot. Iya deh, Be. Mam, bagaimana kalau kita nyanyi lagi? Siapa takut? Mami udah punya lagu baru tau, Pak. Rasa sih. Iya. Assalamualaikum. Salam. Siapa ya? Maaf, Iya. ini rumah siapa ya, Pak? Loh, ibu siapa? Saya Astuti, Pak. Saya sudah 3 hari. Saya kesasar, Pak. Nggak tahu jalan pulang karena saya pikun. Terus maksudnya? Apa saya boleh numpang di sini, Pak? Sampai saya ingat rumah anak saya. Sebentar ya. Dia mau nginep nih, ambil ketemu anaknya. Kalau sehari, kalau sama sebulan kan repot kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sip. Kebenaran ada kerjaan buat lu, sip. Ada kerjaan buat lu. Sip, ini rezeki buat lu. Ya, kalau agak hasil paling gaji kecil. Iya. Ini ada rezeki nih. Lu urusin tuh nenek-nenek pikun di rumah lu, ya. Nggak bisa, Pak Tajir. Nggak ada kamusnya. Yang namanya hansip tuh ngurusinnya nagih uang keamanan, nagih uang sampah. Bukan ngurusin nenek-nenek pikun begini. Dengerin dulu, ini ada duitnya. Ah, terserah. Gimana ya? Ini gua harus ceramah. Gua harus ke musola. Tapi musola mana? Bingung gue. Kak, Aduh,
apaan sih, Nek? Teriak-teriakan kan? Bukan gitu. Lu kan mau ke masjid-masjid masuk kasih ceramah, ya kan? Nah, gue cari-cari, tuh helm kagak ada. Gue takut lu gila lagi, lantaran ketimpa lagi sama tuh kelapa. Makanya ya, gue sedain ini aja nih dulu nih ya. Sementara lu pakai aja, gantinya helm. Aduh, Nenek aneh-aneh aja sih, Nek. Ya udah. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Daun deh, Nenek. Ya, hati-hati ya. Samsudin. Tunggu. Lu mau doa ke kuburan ya? Kurang ajar lo, mulut lo lemes banget lo kayak mama asal ngejeblak aja. Hati-hati kalau punya mulut. Gue itu mau ceramah ke musola-musola, mau doa di kuburan. Bagus deh, lu udah sadar. Maksud lo gue gila? Ya, begitulah kira-kira. Kurang ajar lo. Nggak, kalau bisa ceramahnya ditunda dulu, gak? Lu jangan kurang ajar kalau punya mulut ya. Masa orang ceramah pakai ditunda-tunda? Semua orang lagi pada nungguin gue. Ini ada urusan yang lebih penting, gak? Ada nenek-nenek nyasar di rumah Pak Tajir. Pak Tajir nggak mau terima. Dengar ya, Ansip gila. Nggak ada ya namanya orang mau ceramah pakai ditunda-tunda. Hati-hati lu kalau punya mulut. Udah tua, pikun lagi. Kan kesian, gak? Nah, lu selain ceramah, lu harus bisa tolong-menolong orang lain, gak? Aduh, kayak orang bener lu kalau ngomong. Yaudah deh, ke rumah Bang Tajir. Gua ngikut nih. Ikutan mulu lu. Bagaimana kalau tuh nenek-nenek, kita serahin aja kantor polisi deh. Terserah. Mami bawa kemana ke tuh nenek? Sebab ada nenek di sini tau nggak? Lu jadi nggak ngurusin gue. Nenek aja lu urusin. Ya maaf, Pi. Bukan maksud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, Gak. Lu jadi ustadz kenapa bawa penggorengan begitu? Nggak tahu, nenek gue tahu sendiri kalau orang tua. Takutnya cucu yang ganteng ini palanya ketiban kelapa, terjadi gila. Padahal sih gue nggak pernah gila. Nenek gue aja yang gila. Maklum umur kali ya. Kebetulan nih, Gak ya. Mumpung lu jadi ustadz, Encing mau cerita, Gak? Udah, Cing. Cing nggak usah banyak omong, nggak usah cerita panjang-panjang. Ustadz Olga udah paham. Ntar Cing malah ngabisin energi sama tenaga. Lo mau cerita tentang nenek-nenek yang nyasar sama pikun kan? Lo tahu. Mana sekarang nenek-neneknya? Ada di belakang, lu urusin ya, ya? Pasti Ustadz Olga urusin. Gis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Olga, udah tua neneknya. Iya, nenek udah tua. Sarap lu. Ya udah.